Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan ChatGPT dalam bidang kesehatan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah. Saya Aulia dari Muhammad. Saya Muhammad Fajri Maulana Syarullah dan terakhir 041. Saya Fathana Pramudia dengan 3 digit yang terakhir 088. Ini saya akan menjelaskan tentang peran ChatGPT dalam kesehatan masyarakat. Dalam kesehatan masyarakat, ChatGPT dapat digunakan untuk menjelaskan peran tenaga kesehatan dalam melindungi kesehatan masyarakat, mulai dari perkotaan, dari pemeriksaan seperti informasi mengenai penyakit menular, kronis, dan lain-lain. Dengan adanya AI yang seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk konsultasi mengenai penyakit tertentu. Tetapi penggunaan ChatGPT dalam kesehatan masyarakat harus dipertimbangkan dan diterapkan secara hati-hati karena keterbatasan dalam memberikan informasi secara akurat dan efektif bagi kesehatan masyarakat. Yang kedua, orang atau pihak dapat memanfaatkan ChatGPT dalam bidang kesehatan. Menurut sebuah artikel dari Harvard, ChatGPT dapat digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menjawab pertanyaan umum dari berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan. ChatGPT dapat membantu dalam membuat hipotesis, mengidentifikasi literatur yang relevan, menulis abstrak dan artikel penelitian, menginterpretasi data penelitian, dan mendesain penelitian. Selain itu, ChatGPT juga dapat membantu mempercepat proses diagnosa dan merawat pasien. ChatGPT juga dapat digunakan masyarakat untuk konsultasi meskipun hal itu sangat tidak dianjurkan. Namun, penggunaan ChatGPT juga memiliki resiko seperti menghasilkan teks yang tidak akurat atau bias. Dapat digunakan untuk memasukkan penelitian dan dapat menggantikan peran peneliti manusia. Oleh karena itu, penggunaan ChatGPT dalam bidang kesehatan perlu dikaji dengan hati-hati untuk menghindari resiko yang potensi muncul. Yang ketiga, ada aspek pemanfaatan ChatGPT pada bidang kesehatan. Yang pertama, sebagai asisten virtual kesehatan, memberikan informasi dasar tentang penyakit, gejala, pengobatan, dan tindakan pencegahan kepada pengguna. Lalu yang kedua ada konsultasi medis, membantu dalam menganalisis gejala pasien, memberikan rekomendasi sementara atau menjawab pertanyaan umum sebelum pasien bertemu langsung dengan dokter. Lalu yang ketiga ada edukasi kesehatan, dapat menjelaskan konsep medis, memberikan tips kesehatan dan sebagainya. Lalu yang keempat ada manajemen penyakit kronis, dapat memberikan saran teknis sehat, menjawab pertanyaan tentang pengelolaan penyakit tertentu dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada dukungan psikologis, dapat memberikan informasi tentang kesehatan mental, memberikan pendampingan emosional dalam situasi tertentu dan sebagainya. Namun, meskipun ChatGPT dapat memberikan bantuan awal atau informasi dasar, mereka tidak dapat menggantikan konsultasi medis langsung dengan dokter yang berkualifikasi. Yang keempat, mengapa kita harus menggunakan ChatGPT? Yang pertama, ChatGPT itu efisien. Contohnya adalah ChatGPT mampu mengotomatisasikan tugas administrasi. Yang kedua, aksesibilitas. ChatGPT dapat digunakan oleh masyarakat di pedalaman untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang ketiga, peningkatan layanan. ChatGPT mampu membantu dalam mendiagnosis suatu penyakit. Dan yang keempat adalah layanan AI. ChatGPT dapat dikembangkan untuk layanan kesehatan berbasis AI. Selanjutnya, yang kelima, ChatGPT penelitian. ChatGPT dapat digunakan untuk mengumpulkan data serta menganalisis suatu data. Dan yang keenam adalah pendidikan. ChatGPT mampu memberikan materi kesehatan yang menarik serta edukatif. Yang kelima, update data ChatGPT dalam bidang kesehatan. ChatGPT tidak memiliki banyak basis data. Jika data yang dimasukkan bias, maka data yang diekspresikannya juga bias. Singkatnya, ChatGPT hingga saat ini
pengetahuan yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda terlepas dari minat yang sama. Selanjutnya yang keenam yaitu pemanfaatan ChatGPT oleh tenaga kesehatan. Yang pertama yaitu membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan umum. Seperti ChatGPT dapat menjawab pertanyaan seperti apa itu diabetes, bagaimana cara pengobatannya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu menulis teks-teks umum seperti email, review buku, atau teks lain yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakannya sebagai chatbot atau menjawab FAQ untuk pengguna rumah sakit atau tempat praktek dokter. Kemudian yang keempat yaitu memberi dokter ide untuk topik tertentu, dan yang terakhir yaitu bersenang-senang dengannya untuk membiasakan interaksi dengan AI. Sekian yang saya dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Kenapa nama keluarga Prasetya Putri dengan ChatGPT terakhir dan bermanfaat? Saya mau bertanya. Jadi kan dikatakan bahwa ChatGPT dapat mendiagnosa penyakit. Nah, kalau ternyata diagnosanya ChatGPT itu salah sama diagnosanya dokter, lalu pasiennya gimana? Berarti kan ChatGPT kan nggak akurat istilahnya. Tapi kan dikatakan akurat. Selanjutnya, nama saya Renata Nabrosinti dan ChatGPT terakhir melalui masukan. Pertanyaan saya, apa tantangan utama dalam mengintegrasikan ChatGPT dalam sistem kesehatan dan bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi? Perkenalkan, nama saya Veronica Jinesha dengan ChatGPT terakhir masukan. Nah, bagaimana ChatGPT bisa membantu peneliti kesehatan dalam menghasilkan analisis ataupun hipotesis dan juga publikasi ilmiah. Terima kasih. Untuk pertanyaan Amel, kenapa ketidakakuratan ChatGPT? Izin untuk saya jawab. Ketidakakuratan ChatGPT disebabkan karena ChatGPT masih belum sempurna. Oleh karena itu, ChatGPT perlu diupdate untuk lebih akurat lagi. Apakah bisa Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ale, yaitu tantangan utama dalam mengintegrasikan ChatGPT dalam bidang kesehatan. Tantangan utamanya yaitu memastikan keakuratan dan kevalidan informasi yang diberikan kepada pengguna. Kemudian untuk mengatasi tantangan ini yaitu dengan cara dalam bidang ChatGPT dalam bidang kesehatan harus didukung oleh kerjasama antara ahli medis dan pengembang teknologi. Evaluasi dan pengujian yang ketat juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memberikan respon yang akurat dan bermanfaat bagi pengguna. Ya. Apakah bisa diberikan? Bisa. Selanjutnya pertanyaan dari Cleo Monica. Bagaimana ChatGPT dapat membantu untuk menganalisis dan hipotesis atau publikasi ilmiah kesehatan? ChatGPT dapat membantu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi dasar, yaitu ChatGPT dapat memberikan informasi dasar tentang topik yang Anda minati. Lalu yang kedua, menyusun hipotesis, yaitu dapat berdiskusi dengan ChatGPT untuk membantu memutuskan hipotesis penelitian. Lalu yang ketiga, membantu dalam analisis data, yaitu dapat memberikan data penelitian kepada ChatGPT. ChatGPT tidak dapat melakukan analisis statistik yang rumit, ia dapat membantu dengan interpretasi data awal. Lalu yang keempat ada literatur dan referensi. ChatGPT dapat membantu menemukan referensi ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dia lakukan dan membantu memerinci dasar teoritis Anda. Apakah bisa menjawab? Bisa, terima kasih. Sekian dari kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.